Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rizkina, NIM 1202020266 dari kelas PAI 2G. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang fondasi komunikasi. Pasti kita sudah tidak asing kan apa itu yang namanya komunikasi? Pengertian dari komunikasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan communication berasal dari bahasa Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Intinya maknanya sama. Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing secara umum. Jadi pendapat para ahli ini berbeda-beda ya. Namun secara umum, pengertian komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal yang mengandung arti atau makna tertentu, atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain, baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu. Karakteristik komunikasi. Karakteristik umum dari komunikasi menurut Rizwandi berdasarkan definisi-definisi tentang komunikasi dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses. Jadi, komunikasi itu sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahapan atau sekuensi, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, komunikasi adalah suatu upaya disengaja serta mempunyai tujuan. Pastinya jika kita ingin berkomunikasi, kita memiliki tujuan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Komunikasi pastinya tidak bisa dilakukan sendiri ya, harus minimal ada satu orang lagi partnernya, jadi ada 2 orang. Yang keempat adalah komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Apa itu? Komunikasi pada dasarnya menurut 2 tindakan, yaitu memberi dan menerima. Sifat-sifat komunikasi lisan. Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip atau etika komunikasi Islam, yakni yang pertama adalah qaulan kariman, yang kedua qaulan maisuran, yang ketiga qaulan balighan, yang keempat qaulan layyinan, yang kelima qaulan syadidan, dan yang terakhir adalah qaulan ma'rufan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.